Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik di rumah, pada ibadah pagi hari ini, adik-adik akan dilayani dan ditemani oleh Kak Joki dan Kak Lina. Nah, Kak Lin, tidak terasa ya, minggu ini kita sudah masuk dalam ibadah terakhir di bulan ini, Kak Lin. Namun, aku yakin Kak Lina dan sang Kak Joki masih punya semangat baru, pengharapan baru, dan sukacita selalu. Nah, adik-adik di rumah juga kan masih ada semangat baru, harapan baru, dan pastinya sukacita selalu. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan dalam ibadah ini. Yang pertama, pastikan adik-adik di rumah sudah rapi dan berpakaian yang sopan. Yang kedua, memilih tempat yang baik dan didampingi orang tua. Dan yang ketiga, pastikan koneksi internet dan baterai HP adik-adik di rumah terisi penuh agar ibadah online kita berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adik-adik, siapkan Alkitab, hidup ceria, dan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelumnya kita bernyanyi untuk memacu semangat dan sukacita. Nah, adik-adik, tahu kan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus selalu sayang kepada adik-adik dan juga kepada kakak layar. Nah, kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Bersukacita, dan dengan lagu kita yang kedua, Happy Yaya. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus tadi tidak berubah. Kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik kita bernyanyi lagi dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap
saat teduh sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik di rumah, mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 133, Tuhanku Yesus. Dibawakan oleh adik kita, doa pembuka Adelina Simanjuntak. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih-Mu kami dapat beribadah pada hari ini. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih adik layan kami, Adelina Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mengangkat lagu pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Ani. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Ani mau menceritakan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Mohon ya adik-adik ya pada orang tua, kalau adik-adik tidak dapat menemukannya, dibantu oleh orang tuanya, abang maupun kakak. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah Alkitabnya terbuka, kita berdoa dulu ya adik-adik, mohon bimbingan Roh Kudus ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di mana ya Bapa, pada pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak layan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kami dengarkan ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus memberkati, memampukan kakak layan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar dapat diterapkan buat adik-adik layan di rumah. Bapa di sorga, walaupun adik-adik layan beribadah di rumah bersama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberikan semangat, kesehatan buat adik-adik yang berada di rumah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita tadi membuka Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ya, sama-sama kita baca ya adik-adik. Kakak membaca di sini, adik-adik membaca di rumah. Kita sama-sama membaca
Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, itulah pembacaan Alkitab adik-adik, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Materi kita pada pagi hari ini adik-adik, iman adalah percaya. Sekarang mau kakak tanya dulu, apa pernah dengar kata iman? Ya, mungkin adik-adik pernah dengar kata iman. Mungkin ada temannya namanya si Iman, atau tetangganya si Iman. Itu bukan berarti itu yang kita bahas tentang cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman artinya adalah kepercayaan, ya, keyakinan. Jadi arti iman adalah kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, itu arti iman di sini, bukan kata iman yang seperti teman kita atau tetangga kita. Ada namanya iman, betul? Ya mungkin ada, tapi yang kita bahas pada pagi hari ini sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1 sampai 7, iman adalah percaya. Itu bukan itu yang kita bahas, tetapi iman di sini adalah kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak kita lihat, tapi kita kenapa harus percaya dan yakin? Contohnya apa adik-adik? Contohnya ya adik-adik ya, diberikan kita napas kehidupan, diatur kesehatan kita, apalagi sekarang ini adik-adik ya, masa pandemi COVID-19 ini, semua orang dihebohkan adik-adik. Kita sudah dijagai, terhindar dari virus, itu udah salah satu sikap contoh dari Tuhan Yesus. Nah, berarti itu harus kita imani, kita harus yakini. Nah, berarti ada yang mengatur hidup-kehidupan kita. Itu salah satu contoh ya adik-adik masalah iman. Yang kedua, iman itu adik-adik, dia sangat berhubungan. Kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah percaya, sudah yakin ada Tuhan Yesus untuk mengatur hidup-kehidupan kita, berarti kita harus percaya dong. Karena iman itu adalah sikap yakin dan sikap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita tadi sudah yakin, tentu kita percaya. Nah, jadi kalau yakin itu harus berhubungan dengan percaya. Nah, jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada mengatur kehidupan kita, berarti kita ini sebagai umatnya harus menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Nah, memang sulit buat kita untuk melakukan hal-hal yang demikian adik-adik, ya kan? Nah, contohnya apa perintah Tuhan Yesus? Ya, kita sebagai anak Tuhan, ya, kita
rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, duduk tenang, manis, sopan, ya, antara kakak dengan adik-adik, adik-adik mendengarkan kakak untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Itu adalah salah satu perintah Tuhan Yesus. Memang sulit kita lakukan saat ini, tapi kakak yakin adik-adik tentu yang baik-baik ya, yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi larangannya yaitu adik-adik misalnya dinasihati orang tua, "Hei, kamu ibadah pada pagi hari ini udah jam 10, nanti kakak layarnya menceritakan firman Tuhan." Ya, kita harus sebelum jam 10 harus siap-siap ya kan adik-adik. Ya, harus mendengarkan kakak layan untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, itu udah salah satu kita menjalankan segala nasihat orang tua untuk kita. Itulah arti percaya. Jadi kalau kita tadi sudah beriman, tentu kita percaya karena dia ada hubungannya iman dan percaya. Berarti kita percaya tuh menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Ya adik-adik ya. Jadi dahulu adik-adik ada sekelompok orang yang sangat percaya, sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Namun ada orang-orang yang tidak suka dengan kelompok ini. Kan, itu biasa kan adik-adik ya, kalau orang misalnya yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti ada yang tidak senang, so alim kau kan gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian namun orang-orang yang tidak suka itu dengan kelompok ini, ada juga orang-orang yang tidak suka. Nah adik-adik, surat Ibrani dikirimlah kepada mereka yang tadi pengikut Tuhan Yesus yang sedang ditindas dan diperlakukan kasar adik-adik. Nah, tidak ada yang tahu siapa yang menulis surat ini dan tidak ada juga petunjuk dalam surat Ibrani ini tentang siapa penulisnya. Nah, tapi kakak percaya dan mengimani bahwa Tuhan memakai orang yang menulis surat ini adik-adik. Tuhan memberikan hikmat, ya, kepandaian, kecerdasan kepada penulis ini. Dalam surat itu ada pesan. Pesannya apa adik-adik? Mereka tetap bertekun dalam iman dan saling menjaga supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Nah, itu salah satunya ya adik-adik ya. Nah, kemudian kitab Ibrani ini, Ibrani 11 ini ya, ada juga terdapat 3 orang tokoh Alkitab yang sangat beriman ya, yang perlu kita contoh teladan dari 3 tokoh Alkitab ini. Yang pertama adalah si Habel. Ya, Habel ini adalah salah satu yang mau menyerahkan korban peliharaannya kepada Tuhan. Dia memelihara atau penggembala domba. Nah, dia bagaimana domba inilah kerjaan saya harus persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saya pilihlah yang jantan, yang gemuk, dipeliharanya baik-baik adik-adik. Nah, karena dia tadi beriman, dia yakin bahwa itu adalah pemberian Tuhan Yesus. Jadi diberikannya domba itu peliharaannya kepada Tuhan Yesus yang terbaik. Dia tidak mau yang kurus-kurus. Yang kurus saja lah, nanti aku rugi. Tidak ada gitu. Itulah kalau orang yang beriman, bahwa itu adalah semua pemberian Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu yang kita teladani adik-adik. Yang kedua adalah si Henok. Nah, Henok ini adalah sahabat Tuhan Yesus. Dia dekat kepada Tuhan Yesus. Dia sampai berumur 365 tahun umurnya adik-adik. Sampai dia terangkat ke surga. Sampai heran semua orang, terangkat ke surga. Karena dia hubungan yang baik kepada Tuhan Yesus. Dia mau menjalankan segala perintahnya tadi. Dia tidak mau melawan, selalu dia bagaimana yang gak mau sakit hati, bagaimana jejak Tuhan Yesus ke situ dia. Nah, jadi tiba-tiba Tuhan Yesus mengangkat dia ke surga. Yang ketiga tokoh yang patut kita teladani adik-adik yaitu Nabi Nuh. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada si Nuh. Nuh, kamu ini harus buat perahu yang besar lah, kata Tuhan Yesus kepada Nuh. Karena dia nggak mau bentuk apa Tuhan Yesus, tak mau gitu-gitu.
Dia langsung, iya Tuhanku. Nah, kamu buat perahu yang besar karena suatu saat nanti banjir besar. Nah, banjir nanti ada sini yang sangat dalam, yang sangat besar, kata Tuhan Yesus. Dia selalu mendengarkan apa diperintahkan Tuhan Yesus. Dia tidak mau melawan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Anaknya ada 3 kan adik-adik, Sem, Ham, Japet. Nah, sama istri-istrinya, sama ternak-ternaknya kan banyak, ternak-ternaknya burung segala macam, binatang-binatang banyak ternak peliharaannya. Diselamatkan, dibuatnya lah perahu yang besar sekali di atas gunung adik-adik. Karena suatu saat kata Tuhan Yesus tadi berpesan kepada Nuh akan datang banjir. Dia tidak mau, tidak mendengarkan apa yang dibilang Tuhan. Adik-adik. Nah, ada 3 tokoh Alkitab ini yang terdapat di dalam Ibrani 11 tadi ayat 1 sampai 7 tadi. Nah, ini yang perlu kita teladani adik-adik. Ya. Nah, jadi dia suatu saat betul-betul dia nggak tahu hari ini kah banjir, besok kah, tapi dia sungguh-sungguh untuk membuat perahu yang sangat besar di atas gunung. Adik-adik, jadi dia tidak tahu kapan suatu saat banjir, karena sudah ada pemberitahuan dari Tuhan, buatlah perahu yang besar di atas gunung. Nanti suatu saat pasti ada banjir. Tak dibilang Tuhan Yesus besok, tapi ya Tuhanku. Dikerjakannya, tiba-tiba entah berapa hari kemudian, rintik setitik, titik, lama-lama membludak air yang sangat dalam, yang sangat besar air, tapi mereka sekeluarga selamat. Selamat anak-anaknya, selamat istrinya, selamat semua ternak-ternaknya. Karena dia apa tadi? Mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Itulah percaya adik-adik. Itulah percaya adik-adik ya. Jadi kalau kita percaya, berarti kita meyakini ada Tuhan Yesus. Berarti kita mau menjalankan segala perintahnya, mau menjalankan larangannya. Itulah arti percaya. Nah, jadi ada tadi 3 tokoh Alkitab yang patut kita teladani adik-adik. Siapa tadi yang pertama adik-adik? Yaitu Habel. Yang kedua siapa adik-adik? Yang kedua Henokh. Yang ketiga Nuh. Ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik ya, dari 3 cerita di atas tadi, hal-hal yang harus adik-adik ingat. 1. Iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Yang kedua, iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Salah satu cara berhubungan dengan apa? Berdoa, rajin baca Alkitab, ya, mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Kita selalu memilih untuk waktu untuk berdoa, bicara dengan Tuhan Yesus. Karena berdoa itu salah satu napas kehidupan kita yang kita berhubungan dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita minta adik-adik itu berdoa. Yang ketiga, kita harus tetap melakukan perintah Tuhan Allah. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang diperintahkan Tuhan Allah, kita kerjakan. Yang keempat, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti si Habel tadi, yang penggembala domba. Dia tidak mau mengasih syukurannya kepada Tuhan Yesus yang kurus-kurus. Dipelihara yang gemuk, ya, yang gemuk, yang besar, yang sehat untuk Tuhan. Karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu pikiran si Habel. Nah, jadi itulah sikap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk aktivitas adik-adik ya, tolong nanti dibuat di kertas HPS atau di kertas karton dengan tulisan kamu sendiri ya adik-adik ya, yaitu yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 yang bunyinya begini adik-adik ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ayat 1 aja ya adik-adik ya, kamu tulis dengan tangan kamu sendiri. Nah, baru nanti kamu kirim atau kamu share ke grup WA PA GPIB ya adik-adik ya.
Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu menarik kan adik-adik? Ya kan Kak Lin? Iya Bang Yogi. Nah, dari firman Tuhan tadi adik-adik, kata kakak layannya tadi bahwa iman adalah percaya. Nah, kata kakak layannya tadi adik-adik, kita harus punya iman seperti si Habel, si Henok, dan si Nuh. Dan ketika kita punya iman, berarti kita punya iman kepada Yesus Kristus yang menolong kehidupan kita semua. Ya kan adik-adik? Nah, untuk memacu semangat kita adik-adik, kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 237. Selamat di tangan Yesus. Dalam doa siapa? Mari persiapkan hati dan pikiran adik-adik di rumah. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Pemilik kehidupan kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami bagi-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami, bagi kakak layan kami, bagi orang tua kami, dan khususnya bagi kami anak-anak layan Tuhan. Terima kasih ketika Tuhan sampai saat ini memberikan kami kesehatan yang sempurna. Kiranya ke depannya juga Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai, memberikan kami kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan walau secara online. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan kakak layan kepada kami. Tuhan mengajarkan kami bahwa kami selaku anak layan harus punya iman yang percaya, yang teguh kepada Tuhan Yesus yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh semangat kembali, sukacita kembali dalam mengikuti ibadah impa pada saat ini Tuhan. Bapak yang baik, selaku anak layan Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami di sekolah yang selalu setia memberikan materi pelajaran kepada kami. Tuhan berkati guru-guru kami, walau kami belajar secara online pada saat ini Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kami kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak layan kami yang selalu setia menceritakan firman Tuhan bagi kami. Kiranya kami dapat bertumbuh dalam iman, dalam semakin mendengar Tuhan Yesus. Berkati kakak layan kami, baik yang sudah berumah tangga, Tuhan pelihara rumah tangga bersama anak-anak mereka. Kakak layan kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Demikian juga Tuhan kakak layan kami yang dalam bangku perkuliahan ataupun studi, Tuhan lancarkan, Tuhan berkati studi mereka Tuhan. Setiap pergumulan kakak layan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bantu kakak layan kami dan Tuhan memberkati mereka. Juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, buat opung, keluarga kami, khususnya papa mama kami Tuhan, yang selalu setia, mendidik, membimbing, menafkahi kami anak-anaknya. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, kesabaran dan ketabahan bagi orang tua kami, agar mereka sabar dalam mendidik kami anak-anaknya ke jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Bapa yang baik, selaku anak layan yang baik Tuhan,
Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa buat gereja kami Tuhan, GBIB Bajem Surya Kasih Tembilahan. Tuhan berkati di setiap penata layanan yang Tuhan percayakan, baik dari pendeta, presbiter, panitia yang ada, bahkan pengurus pelkat bersama dengan kakak lain kami. Biarlah Tuhan setiap pelayanan yang mereka lakukan membawakan berkat bagi kami, bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang besar ini, bangsa yang penuh keberagaman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di tengah-tengah keberagaman kami boleh bersatu hati dalam memajukan bangsa kami ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bergumul akan cobaan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini, di mana pandemi COVID-19 masih saja belum punah dari tengah-tengah bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya ini semua adalah rancangan dan rencana Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kembali bangsa kami ini, dan Tuhan akan memberkati bangsa kami ini. Memberkati juga Tuhan pemerintahan kami yang ada, presiden dan wakilnya, kabinet kerja sampai pemerintahan yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, perjalanan kehidupan kami besok sampai seterusnya, ketika kami besok akan kembali belajar di rumah kami masing-masing secara online, Tuhanlah yang memberkati. Kami juga Tuhan berdoa buat teman-teman kami yang bersukacita atas bertambahan usia seminggu ke depan, atas sukacita di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati sukacita mereka, biarlah mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit dalam pergumulan berat, yang tertindas terkena bencana alam, khususnya yang terdampak dari pandemi COVID-19. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, biarlah kesehatan yang sempurna boleh mereka miliki yang daripada Tuhan. Inilah doa pinta kami Tuhan, ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kirim Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Dan doa persembahan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Abang William Pakpahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu kepada kami. Kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan ini tanda syukur kami. Kiranya Tuhan memberkatinya untuk dipakai pelayanan mengejutkan kasih dan keadilan-Mu bagi sesama. Terimalah ini Tuhan, amin. Terima kasih buat adik William Papahan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita mendengarkan Sariwarta Pelkat PA Minggu 25 Oktober 2020. Yang pertama,
Kakak Layan mengucapkan terima kasih kepada adik Layan yang boleh mengikuti ibadah ini, dan Kakak Layan berharap minggu depan masih setia mengikuti ibadah IMPA seperti biasanya. Yang kedua, Kakak Layan mengucapkan terima kasih kepada Adelina Simanjuntak dan William Perpahan yang telah berpartisipasi dalam ibadah pagi ini. Yang ketiga, Kakak Layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik Layan kami yang berulang tahun dalam pertambahan usia seminggu ke depan. Dan yang terakhir, apabila adik Layan ingin berpartisipasi untuk mengambil bagian pelayanan di ibadah IMPA, boleh menghubungi Kakak Layan lewat grup WhatsApp kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita masuk dalam pemutusan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 239, Betapa Indah Harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas cinta kasih-Mu Bapa bagi kami anak-anak-Mu sampai pada hari ini ya Bapa. Kami telah selesai Tuhan dalam ibadah ini, banyak kekurangannya Bapa, kami tahu, tetapi Engkaulah Tuhan yang menyempurnakannya. Kami akan kembali beraktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dalam seminggu ke depan Engkaulah yang memberkati, penyertaan-Mu Tuhan Yesus selalu kami harapkan. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.